Kakak, cepat naik, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat payudara yang montok dan buah persik yang penuh, kamu tanpa sadar menelan ludah. Sayang, aku datang. Kamu dengan cepat maju dan dengan hati-hati membuka dasi merah di lehernya. Hingga keesokan paginya, kamu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhmu dan perlahan membuka mata. Kamu menoleh dan menemukan Qin-Er diam-diam makan es krim. Kamu segera menangkap Qin-Er yang tidak jujur. Qin-Er tunggu sebentar. Pertempuran semalam agak melelahkan. Biarkan kakak istirahat. Mendengar ini Qin-Er juga takut membuatmu lelah. Jadi dia tidak melakukan gerakan kecil lagi. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis kecil yang baru saja memasuki departemen personalia. Hatinya penuh dengan kerinduan. Dia diam-diam mengendus hidungnya. Dengan rakus mengendus aroma maskulin di tubuhmu. Ini membuat api berkobar di hatimu. Tetapi tombakmu yang sangat kokoh saat ini, karena medan perang yang sangat intens, menyebabkan dia belum pulih. Mata Qin-Er terangkat dan menemukan ekspresimu sedikit tidak benar. Mungkinkah kakak kelelahan tadi malam? Sepertinya di masa depan aku tidak bisa hanya memeras kakak demi kesenanganku sendiri. Lagi pula aku memiliki kekuatan ilahi alami, dan kakak hanyalah orang biasa. Tiba-tiba sebuah suara datang dari benakmu. Terdengar, selamat kepada tuan rumah karena telah memecahkan keperjakaannya, sistem penaklukan tak terkalahkan berhasil diaktifkan. Tuan rumah dapat memperoleh hadiah sistem dengan menaklukkan wanita muda surgawi yang memiliki fisik aneh. Tingkat penaklukan mencapai 90% maka dianggap berhasil ditaklukkan. Sekarang paket hadiah pemula telah berhasil dibagikan, harap perhatikan untuk memeriksa. Sial, mendengar suara ini kamu pertama kali terpana, lalu menjadi sangat bersemangat hingga berlinang air mata. Mengapa harus mengakhiri masa lajang baru bisa diaktifkan? 18 tahun? Aku telah menunggumu hampir 18 tahun. Kamu awalnya mengira dirimu akan menghabiskan sisa hidupmu dengan berpandangan mesra dengan Qin-Er. Akibatnya, ayam perjaka muncul. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menaklukkan seorang wanita muda surgawi yang memiliki fisik aneh. Apa? Adikku adalah wanita muda surgawi? Kamu dengan terkejut melihat Qin-Er. Saat itu kamu mencari petualangan di gunung. Melihat kilat dan guntur di langit, ada bayangan naga biru yang terbang di langit. Kamu mengira ada petualangan yang akan datang? Cepat berlari, tetapi tidak menyangka seorang gadis terbaring di tanah. Saat itu seluruh tubuhnya hangus hitam dan napasnya sangat lemah. Kamu sendirian pergi ke gunung untuk menggali beberapa tanaman obat untuk menyembuhkan luka. 3 kali sehari memberinya sup dan obat, hanya dalam waktu setengah bulan. Seluruh tubuhnya yang hangus menghilang dan kulitnya kembali putih dan lembab. Baru saat itulah kamu melihat, di tubuhnya ternyata ada lapisan tubuh spiritual berwarna biru yang samar-samar, jadi kamu memberinya nama Qin-Er. Jangan lihat Qin-Er tampak lemah, tetapi dengan sekali pukul bisa membunuh seekor banteng liar, kekuatannya sangat menakutkan. Selama bertahun-tahun, dialah yang selalu memikul tanggung jawab untuk melindungi kakak dan melindungi semua orang yang dilindungi kakak. Kemudian kamu melihat sebotol pil muncul di tanganmu. Lalu bagaimana dengan pil penguat yang ini? Ini adalah hadiah tambahan dari sistem ini untuk tuan rumah. Tuan rumah juga tidak ingin kehilangan muka di depan adik perempuan kan? Bahkan adik perempuan pun tidak bisa dipuaskan. Bagaimana nanti bisa memuaskan Nyonya Yiking Tianjiao? Sialan, kalau berani keluar, lihat apakah aku bisa memuaskanmu. Mendengar sistem yang bercampur dengan ejekan besar, kamu semakin marah. Tetapi melihat mata Qin-Er yang penuh harapan dan malu-malu, kamu tanpa ragu mengambil sebutir pil penguat yang dan menelannya. Hanya dalam beberapa saat efek pil penguat yang mulai bekerja, kamu tiba-tiba merasa dirimu jauh lebih perkasa dan sangat berani. Kamu membalikkan badan bersiap untuk mengajari gadis kecil ini terlebih dahulu. Nanti baru berlatih kitab naga ilahi. Mulai mengajari gadis kecil yang tidak tahu kedalaman dirinya ini. 2 jam kemudian, Qin-Er memejamkan mata erat-erat dengan wajah memerah bersandar di sisimu. Qin-Er, kakak ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Ada apa kakak? Qin-Er dengan lelah mengangkat matanya, mengulurkan tangan kecil, menyentuh wajahmu yang bersih dan tampan. Jika kakak di masa depan akan menikahi beberapa istri lagi, apakah Qin-Er akan marah? Tidak akan. Jika kakak di masa depan memiliki istri lagi, maka Qin-Er tidak akan kesepian. Kakak adalah satu-satunya keturunan desa Wangjia, jika di masa depan bisa bertemu dengan kakak dari desa lain. Kakak harus menikahinya sebagai istri, Qin-Er tidak keberatan apapun, hanya berharap kakak bisa membesarkan keluarga Wang kita. Di masa depan kita akan bersama-sama membangun kembali desa Wangjia, Qin-Er juga akan membantu kakak. Mata Qin-Er bersinar, wajah kecilnya penuh dengan ketegasan, hatimu sangat tersentuh, tetapi Qin-Er kembali menjadi tidak jujur. Gadis ini, kamu tanpa daya memutar mata, tidak heran fisik naga ilahi energinya sangat kuat, dan kecepatan pemulihan staminanya juga terlalu mencengangkan. Qin-Er, ingin sekali lagi, tidak mau, Qin-Er mendengar ini segera ketakutan dan menarik kembali tangan kecilnya. Dengan malu-malu menundukkan kepala, Qin-Er sekarang bagaimana belajar berbohong? Kamu ingin katakan saja, aku khawatir membuat kakak lelah, mata Qin-Er menghindar, hingga akhirnya dengan wajah malu-malu berkata, jangan khawatir, di masa depan kakak akan semakin kuat, dan di masa depan Qin-Er tidak perlu lagi melindungi kakak. Giliran kakak untuk melindungi Qin-Er, kamu berbisik di telinganya, lalu diam-diam menelan sebutir pil penguat yang, setelah beberapa kali berguling-guling sudah sore. Kakak,
Dari mana kamu mendapatkan mantra kultivasi ini? Aku menemukannya di gunung. Kin-Er, kamu pelajari baik-baik. Sesuai dengan diagram mantra kultivasi itu, lihat apakah ada hasil. Kamu dengan santai mencari alasan dan mengelak lagi. Saat ini kamu juga duduk bersila di atas batu hijau. Sesuai dengan metode di dalam diagram yang tercatat dalam kitab naga ilahi untuk berkultivasi. Dalam sekejap 2 jam berlalu, sial mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Sistem, apakah kamu memberiku mantra palsu? Lihat adikmu, sistem menjawab, awalnya kamu mengira sistem memarahi dirimu sendiri. Tetapi begitu menoleh melihat Kin-Er, kamu langsung terpana. Entah sejak kapan, Kin-Er telah memasuki kondisi kultivasi yang misterius. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya biru. Ada bayangan naga yang melayang di sisinya. Mungkinkah ini perbedaan antara wanita muda surgawi dan orang biasa? Aku mengutak-atik lama sekali bahkan tidak menyentuh pintunya. Kin-Er sudah mulai berkultivasi. Kitab naga ilahi yang diberikan sistem kepadaku, tampaknya khusus disiapkan untuk Kin-Er. Tiba-tiba kamu mendapat ide, duduk di sisi Kin-Er dan mulai meniru kultivasinya. Tanpa diduga kamu dengan cepat juga memasuki kondisi kultivasi yang misterius. Saat malam tiba kalian berdua berhenti berkultivasi, berencana mencari sesuatu untuk mengisi perut. Kamu memutuskan untuk pergi ke sungai untuk menombak 2 ikan untuk dipanggang dan dimakan. Kin-Er dengan gembira melompat-lompat di belakang, dia paling suka makan ikan panggang buatan kakak. Tidak jauh dari sana ada sungai kecil dengan arus yang tenang. Ikan-ikan berkelompok dengan gembira melompat keluar dari air. Kamu melompat ke sungai dan dengan sekali tombak menangkap 3 ikan. Wah, kakak hebat! Kin-Er di tepi sungai bersorak gembira dengan wajah penuh kekaguman. Apa itu? Tiba-tiba Kin-Er menunjuk ke permukaan sungai yang jauh dengan napas tersengal-sengal. Kamu kembali ke tepi sungai dan menoleh ke arah yang dia tunjuk. Terlihat di kejauhan ada titik cahaya kabur berwarna putih susu yang muncul. Dalam sekejap titik cahaya semakin dekat, kamu dan Kin-Er sudah membelalakan mata. Itu ternyata seorang wanita yang sangat cantik. Dia bergerak tidak tergesa-gesa, mencoba sepasang kaki giok mengayun di permukaan sungai. Ding dong, sistem mendeteksi seorang wanita muda surgawi. Fisik bawaan Dao Tai, tingkat penaklukan 25%. Wah, kakak yang cantik, kamu dan Kin-Er bersamaan berseru kagum. Wanita ini ternyata seluruh tubuhnya bersinar, kedua kakinya juga tumbuh indah dan kecil. Setiap jari giok putih dan lembut, membuat orang ingin menciumnya. Ternyata tubuh naga ilahi. Wanita itu membuka bibir merahnya, menatap putranya. Mendengar ini hatimu tiba-tiba terkejut, maju selangkah, dengan tidak mencolok melindungi putramu di belakangmu. Kak, kami hanya datang untuk memancing. Jika tidak ada apa-apa, kami akan pergi dulu. Kamu tersenyum canggung. Dengan satu tangan memegang tombak ikan dan satu tangan menarik putramu berbalik dan pergi. Saat aroma harum menyapu wajahmu, wanita berbaju putih itu langsung muncul, menghalangi jalanmu dan putramu. Jangan takut, aku tidak punya niat jahat padamu. Aku hanya ingin bertanya dari mana kalian berasal? Kami dari desa Wangjia. Wanita itu melihat pakaian kasar di tubuhmu dan putramu, dan tombak ikan di tanganmu. Sepertinya mengerti sesuatu. Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai guru? Dan mulai menapaki jalur kultivasi, wanita itu tersenyum dan menatap putramu. Apakah makan dan tempat tinggal ditanggung? Putramu berkedip dengan sedikit tergoda. Tentu saja, wanita itu tersenyum tipis, membuat hati orang terasa hangat. Lalu bagaimana dengan kakakku? Putramu bertanya dengan wajah gembira, bakatnya sedikit lebih buruk. Terlebih lagi, usia tulangnya terlalu tua dan telah melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi. Akan sulit baginya untuk mencapai sesuatu dalam hidup ini. Aku bisa memberinya sejumlah uang. Mengirimnya ke sebuah desa. Menikah dan memiliki anak sudah cukup untuk menjalani hidup dengan baik. Mendengar ini, hatimu tergerak. Apakah ini yang disebut ahli yang kuat? Hanya dengan satu kalimat ringan, kamu ingin dengan mudah menentukan kehidupan orang lain. Perasaan ini membuatmu sangat tidak nyaman. Tidak, aku ingin bersama kakak. Kakak adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Putramu menggelengkan kepala, buru-buru mundur dari hadapan wanita itu dan bersembunyi di belakangmu. Nona, maaf, adikku tidak ingin berguru. Kamu memegang erat tangan putramu. Kamu tidak tega menyerahkan adikmu ke tangan wanita asing. Terlebih lagi, kamu memiliki sistem. Selama kamu diberi waktu, kamu akan segera bangkit bersama adikmu, sama sekali tidak perlu berguru. Hubungan kalian berdua sebenarnya apa? Wanita itu bertanya dengan santai, dia tiba-tiba menyadari, gadis di depannya ternyata bukan lagi perawan. Putraku adalah adik yang kupungut. Setelah orang tuanya meninggal, kami menikah. Sudahlah, ikut aku saja. Aku akan menerima adikmu sebagai murid langsung, kamu jadilah murid titisanku saja. Jika pergi ke Sekte Xiang, kalian masih bisa bersama. Bahkan sebelum kamu sempat menjawab, Xiao Yunxi membawamu dan putramu terbang ke udara. Kemudian Xiao Yunxi tiba di kaki gunung besar dengan aroma bunga yang kaya. Dia menempatkanmu di sebuah halaman kecil di kaki gunung, memintamu untuk pergi ke puncak gunung besok pagi untuk berguru. Lalu dia membawa putramu naik gunung. Apakah wanita ini mempersulitku? Kamu melihat puncak gunung yang tak berujung, hatimu merasa kesulitan. Jika mulai mendaki besok pagi, mungkin besok sore pun belum tentu bisa sampai. Yang penting dia juga membawa pergi putramu, tidak melihat putramu membuatmu merasa sedikit cemas dan tidak tenang. Sudahlah,
Mendaki sekarang saja, kamu mendongak menatap gunung yang curam dan memutuskan. Guru, mengapa kau tidak membiarkan kakakku tinggal di puncak gunung juga? Putramu duduk bersila di sisinya dan bertanya dengan mengerutkan kening. Gunung Zing kami tinggi dan berbahaya. Jika dia bisa mendaki setiap hari pasti bisa meningkatkan fisiknya. Sangat membantu untuk keberhasilan pemadatan kinya. Jika dia benar-benar bisa mendaki ke sini besok pagi, aku akan menerimanya sebagai murid dan mengizinkannya tinggal di puncak gunung. Suasana hati putramu merosot, meninggalkan kalimat samar, lalu selangkah di udara dan melayang pergi. Mendengar kata-kata guru, putramu agak khawatir melihat ke bawah gunung. Tetapi kemudian dia mengepalkan tinju kecilnya dengan wajah tegas. Semangat, kakak, putramu tahu kamu yang terbaik. Tidak lama kemudian sekitar pukul 4 pagi sebelum fajar, kamu terengah-engah mendaki ke puncak gunung. Putraku, kamu berteriak dengan hati-hati, lalu berjalan menuju kuil tau itu. Putramu mendengar suara itu dan segera bangun. Dia sangat khawatir, tidak bisa tidur sepanjang malam. Segera berlari keluar begitu mendengar suaramu. Putraku, kamu tidak apa-apa? Apakah dia tidak melakukan apapun padamu? Kamu mengamati putramu dari atas ke bawah dengan tatapan khawatir. Kakak, aku tidak apa-apa. Guru sangat baik padaku. Putramu tersenyum, lalu menarikmu ke halaman kecil miliknya. Kakak, guru berkata ini sebenarnya adalah semacam ujian. Jika kamu bisa mendaki ke puncak gunung, dia akan menerimamu sebagai murid langsung dan mengizinkanmu tinggal di puncak gunung. Mendengar ini, kamu juga merasa senang. Hanya dengan bersama putramu setiap saat kamu bisa merasa tenang. Kakak, masih pagi sebelum fajar, istirahatlah sebentar. Putramu menyeka luka di wajahmu dengan lengan bajunya. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit. Kamu mengangguk, lalu melihat sekeliling dan bertanya, guru tidak mengatakan di mana aku harus tinggal? Putramu berkata dia menyuruhmu tinggal bersamaku. Putramu ragu-ragu, matanya yang besar berputar-putar lalu berkata dengan malu-malu. Benarkah? Kamu agak terkejut. Seharusnya orang yang berkultivasi menekankan pada ketenangan pikiran dan sedikit keinginan. Aku tidak menyangka guru bisa menyetujui hal semacam ini. Putramu mau tidak mau kau menyeringai. Tiba-tiba, kakak nakal, wajah kecil putramu memerah karena malu. Tetapi sepasang tangan kecil dengan erat mencengkeram telingamu. Suara apa itu? Kedua orang ini terlalu berlebihan. Xiao Yunxi awalnya bermeditasi di bawah sinar bulan. Tetapi tiba-tiba mendengar serangkaian suara aneh, tidak bisa menahan wajahnya yang memerah dan hatinya yang semakin bergejolak. Benar-benar tidak tahan mendengarnya. Putramu dengan santai melemparkan tirai cahaya, menggunakan kekuatan ilahi untuk mengisolasi rumahmu dan putramu. Besok harus membuat aturan untuk mereka. Orang yang berkultivasi tidak boleh begitu sesuka hati. Xiao Yunxi menyentuh pipinya yang memerah, menghela nafas tak berdaya, pergi mandi air dingin lagi. Pagi-pagi, kamu melakukan upacara berguru di paviliun, kemudian Xiao Yunxi memberimu kitab Xiang tingkat pemula, memintamu untuk berkultivasi sesuai dengan metode kitab Xiang, dan kecepatan kultivasi putramu sangat mengerikan. Hanya dalam 7 hari, kamu merasakan ada 5 aliran Qi yang kuat muncul di tubuhnya. Secara bertahap membangun garis luar lingkaran, akan segera melahirkan roda emas legendaris. Kelahiran roda emas memiliki kekuatan ilahi, juga berarti secara resmi menapaki jalan kultivasi. Tetapi kamu juga tidak terlalu tertinggal, kamu akan mengalami kemajuan besar setiap kali melihat putramu berkultivasi. Hingga setengah bulan kemudian, Xiao Yunxi juga menyadari keanehanmu, putramu memiliki tubuh naga ilahi dan garis keturunannya sangat murni. Kecepatan kultivasinya cepat itu normal, tetapi Wang Liang punya apa? Mengapa dia bisa hanya mengejar kecepatan kultivasi putramu? Ini membuat Xiao Yunxi merasa sangat bingung. Di paviliun puncak gunung, mata Xiao Yunxi berkabut seolah-olah ada awan yang mengalir. Dia menggunakan kekuatan gaib untuk mewujudkan peluang, ingin memahami misteri tubuhmu. Ternyata adalah janin iblis ciptaan, tidak heran aku tidak menyadarinya sebelumnya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menyadari, kamu menggaruk kepalamu dengan bingung. Xiao Yunxi menjelaskan dengan rinci, janin iblis ciptaan dapat memahami metode orang lain dan mencuri ciptaan orang lain, bahkan dapat menjara asal-usul sistem orang lain. Semakin tinggi kultivasimu, semakin menakutkan kekuatan ini, hanya dengan melihat sekilas dapat memahami daya tarik orang lain. Putramu tampaknya memikirkan sesuatu, tersipu dan berkata dengan gembira, tidak heran kakak begitu hebat, ternyata kakak juga bukan orang biasa. Xiao Yunxi mengangguk dan tersenyum, aku juga tidak menyangka, dia ternyata juga memiliki tubuh yang sangat langka. Tetua ketiga MU King Huan dia juga janin iblis ciptaan, tunggu dia kembali setelah beberapa waktu, aku akan membawamu untuk berguru padanya, biarkan dia menerimamu sebagai murid langsung. Sama-sama janin iblis ciptaan, dia pasti bisa membimbingmu berkultivasi dengan lebih baik. Terima kasih guru, kamu sangat menyukai guru yang lembut dan baik hati ini. Di halaman kecil di kaki gunung pada malam hari, kamu mendongak menatap langit. Biasanya pada saat ini, guru selalu terbang melewati atas kepalamu untuk meninggalkan sekte. Tetapi hari ini kamu tidak melihat sosok yang anggun itu. Melemparkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai berkultivasi, tiba-tiba ada sosok putih yang jatuh dari atas. Kamu membuka mata dan melihat, ternyata Xiao Yunxi jatuh dari udara. Merasa keadaannya tidak benar, kamu segera dengan panik pergi membantunya. Tetapi tidak menyangka malah didorong menjauh oleh Xiao Yunxi. Kamu jangan mendekat.
Wajah Xiao Yunxi memerah, jatuh ke tanah dengan tubuh gemetar terus-menerus, dia menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri, tetapi sama sekali tidak bisa melakukannya. Saat ini seluruh tubuhnya panas, seolah-olah gatal tak tertahankan di sumsum tulang dan nadinya. Dia secara tidak sengaja mendapatkan buah Yang Yuan di luar, untuk meningkatkan kepastian keberhasilan terobosan, dia menelannya, itu adalah harta karun yang sangat langka yang dapat membantu orang menstabilkan kultivasi. Tetapi dia tidak menyangka, harta karun yang langka ini memiliki efek samping yang memalukan. Selama sebulan setiap malam dia akan merasa panas di sekujur tubuhnya. Harus pergi ke sungai untuk mandi air dingin untuk menekannya. Dia awalnya berpikir efek samping ini perlahan akan menghilang. Tetapi seiring berjalannya waktu selama sebulan, efek samping ini tidak menghilang malah semakin kuat. Tidak bisa, jika terus seperti ini, meridian emas akan hancur. Xiao Yunxi menggigit giginya dan nyaris tidak mempertahankan sedikit akal sehat. Panas sekali, hampir tidak bisa mengendalikan diri. Guru, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Apakah kamu ingin aku memanggil orang kemari? Kamu tadi ingin membantu mengangkat guru, tetapi dia dengan kejam mendorongmu menjauh. Saat ini hanya bisa berdiri di tempat dengan cemas tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, jangan biarkan orang lain melihat penampilanku ini. Xiao Yunxi mengangkat kepala dan buru-buru menghentikanmu. Melihat pemuda tampan dan sehat ini, napasnya tiba-tiba menjadi cepat, rona merah di wajahnya semakin memabukkan, hampir tidak bisa menahan diri. Wang Liang, bantu aku masuk ke kamarmu. Xiao Yunxi terengah-engah, sepasang matanya berkilat sedikit perjuangan, tampaknya telah mengambil semacam keputusan. Ya, guru, kamu maju selangkah setengah memeluk tubuh halus Xiao Yunxi. Setelah memasuki kamar segera bertanya, Guru, apakah kamu ingin aku memanggil tetua lain kemari? Tidak, tidak ada gunanya siapapun yang datang. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Xiao Yunxi mengangkat tangannya dan melemparkan tirai cahaya yang menyelimuti bagian luar rumah, lalu seluruh tubuhnya langsung memeluk. Kamu seharusnya lebih dulu pergi dan istirahat. Guru, bagaimana aku bisa membantumu? Kamu ditekan di bawahnya. Melihat penampilan Xiao Yunxi yang bermandikan rona merah itu, hatimu sangat ketakutan, tergesa-gesa dalam waktu singkat, jika menunda lebih lama aku akan hancur. Bantu aku, suara Xiao Yunxi bergetar, rambut hitamnya terurai seperti air terjun, mengeluarkan aroma yang menyegarkan, dipeluk guru di pelukan yang hangat dan harum seperti batu giok. Kamu langsung bingung, bagaimana membantu? Mungkinkah? Tapi bagaimanapun juga dia adalah guru. Jika dia menyesal dan menamparku sampai mati setelahnya bagaimana? Ini adalah rahasia kita. Jangan khawatir aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di kemudian hari. Cepat. Tiba-tiba mata Xiao Yunxi berkaca-kaca. Melihat wajah guru yang sangat cantik yang memancarkan rona musim semi, kamu juga tidak bisa menahan diri. Hingga keesokan paginya, Xiao Yunxi mengenakan pakaiannya dan berdiri di pintu. Gaun putihnya sederhana dan elegan seperti sentuhan keabadian, dan kamu terbaring tak berdaya di sudut tempat tidur. Guru Yunxi jauh lebih hebat daripada King Er. Biasanya terlihat seperti peri yang lembut dan pendiam, tetapi tadi malam seperti iblis wanita yang gila. Melihat sentuhan merah muda seperti itu di hatimu sangat menyesal, dan hanya dalam waktu satu malam. Tingkat penaklukan pada guru sebenarnya meningkat secara signifikan, jika datang beberapa kali lagi bukankah itu? Kamu bahkan tidak berani memikirkannya. Ini adalah saraf, bisa digunakan untuk menyerap energi esensial internal untuk berkultivasi. Juga ada pil yang bisa memulihkan kekuatan fisikmu. Setelah habis, bisa minta lagi padaku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu meningkatkan kultivasi. Tapi, tentang urusan kita, jangan beritahu siapapun. Xiao Yunxi meninggalkan sebuah kotak kayu kecil lalu pergi. Setelah Shizun pergi, kau termenung sejenak di ranjang. Menaklukkan Shizun sepertinya sudah ada sedikit kemajuan. Sebulan kemudian, kau dengan mudah berhasil memadatkan energi. Esensi pola lahir di dalam tubuh, itulah langkah awal di jalan kultivasi. Dan kau juga diam-diam berhasil memadatkan energi. Bahkan Xiao Yunxi pun tidak tahu. Sejak malam itu, Xiao Yunxi tidak pernah menghubungimu lagi. Kau juga sudah lebih dari sebulan tidak bertemu dengan Shizun. Sebenarnya kau sedikit merindukannya. Bagaimanapun, Shizun Yunxi lemah lembut, tenang, cantik bagai bidadari, mudah bergaul, perhatian, dan sangat banyak lagi. Tidak bisa disebutkan semua. Mengertakkan gigi, kau menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Ding dong. Selamat kepada host yang kultivasinya telah mencapai alam esensi pola. Ruang dunia virtual telah dibuka, dan waktu di ruang dunia virtual 30 kali lebih cepat. Bersamaan dengan itu, hadiah untuk tubuh yang tersisa, ramalan 7 warna telah diberikan. Benda ini lumayan. Melihat ramalan 7 warna di tanganmu, kau segera memakainya. Sistem, kirim aku ke ruang dunia virtual, kau meletakkan semua saraf milik perawan suci yang diberikan Shizun di depanmu. Langsung duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Walaupun pantatnya agak dingin, tapi kau berhasil menciptakan esensi pola seukuran 8 telapak tangan. Pola esensi adalah roda sirkulasi energi esensi dari 5 organ tubuh manusia, melambangkan kesempatan hidup seorang kultivator. Biasanya, semakin besar pola esensi, semakin kuat kultivator, kekuatan ilahinya juga semakin tebal. Di ruang mandi es, waktu berlalu.
Setelah 7 atau 8 hari, ada aliran energi di benakmu, tapi kau tiba-tiba berhenti berkultivasi. Tubuhmu terkoyak oleh angin dingin hingga terluka parah, beberapa bagian bahkan memperlihatkan tulang. Jika terus begini, kau pasti akan terluka parah. Sistem, kirim aku keluar. Setelah kembali ke kamar dan melihat tubuh penuh luka luar serta saraf yang terkuras, kau berpikir untuk menemui Shizun. Orang duniawi terobsesi dengan kultivasi, namun tak menyadari keindahan duniawi. Setelah lebih dari 800 tahun berlalu, hatinya benar-benar kacau, bahkan seringkali ia mengenang perasaan itu sendirian di malam hari. Sebagai seorang Shizun, ia memaksa muridnya melakukan hal semacam itu. Jangankan dirimu, bahkan terhadap putranya sendiri, ia merasa sangat bersalah. Hal ini semakin mengacaukan hatinya. Pagi-pagi sekali, kau melihat Shizun Xiao Yunxi duduk termenung di pavilion, dan dengan lembut memanggilnya, Shizun, Wang Liang. Ternyata kau juga berhasil memadatkan energi spiritual? Xiao Yunxi menoleh dan melihat, merasakan aura di tubuhmu dengan ekspresi terkejut. Berkat Shizun yang memberiku batu-batu berkilauan itu, kau menunjukkan rasa terima kasih. Benar, Shizun, batu semacam itu sudah habis, bisakah kau memberiku lagi? Sekalian beri aku pil penyembuh luka. Mendengar itu, ekspresi Xiao Yunxi terkejut tapi yang terlihat lebih banyak adalah kekhawatiran. Apa kau tidak salah berkultivasi? 20 kati saraf yang kuberikan padamu itu untuk 3 bulan. Saraf mengandung banyak energi esensial kehidupan di dalamnya. Jika kau menyerap terlalu banyak dalam waktu singkat, tubuhmu tidak akan kuat menahannya. Sambil berkata, Xiao Yunxi dengan cepat berjalan mendekat, meraih tanganmu dan merasakan meridianmu, kau menarik tanganmu dan menolak pemeriksaannya. Dengan cepat berkata, Shizun, tubuh murid tidak apa-apa. Lalu berapa banyak saraf yang kau inginkan kali ini? Melihat tindakanmu, Xiao Yunxi merasa ada yang tidak beres. Apa aku boleh meminta 100 kati? Mata indah Xiao Yunxi berkedip, mengangguk samar dan berkata, boleh, kau pergilah dulu. Nanti malam aku akan menemuimu. Anak kecil ini. Kau benar-benar orang yang kaku. Beberapa hari yang lalu, tetua 3MU King Huan telah kembali. Awalnya berjanji pada Wang Liang untuk membawanya berguru. Tapi sekarang aku sedikit tidak rela mengirim Wang Liang ke MU King Huan. Tidak ada yang tahu tentang kau yang merupakan janin iblis penciptaan. Sekarang dia memiliki hubungan semacam itu denganmu. Xiao Yunxi hanya ingin menyembunyikanmu. Lebih baik tidak membiarkan orang lain tahu. Malam tiba, Xiao Yunxi datang. Kau dengan tergesa-gesa membuka syal merah Shizun. Kalian tidak mengatakan apa-apa? Bagaikan kayu kering dan api yang membara, kau sebelumnya telah memakan sebutir pil penguat yang, kau tidak ingin dipermalukan oleh Shizun Yunxi seperti terakhir kali. Bahkan memberimu pil pemulih energi, itu hanyalah sebuah penghinaan. Dengan cepat Xiao Yunxi menyadari ada yang tidak beres. Tingkat penaklukan 77, tingkat penaklukan 79, tingkat penaklukan 81, hingga pagi hari rambut Xiao Yunxi berantakan dan wajahnya memerah. Setelah mengenakan pakaian, dia berpegangan pada dinding dan perlahan berjalan keluar pintu. Dia meninggalkan sebuah kantong penyimpanan berisi 200 kati saraf, dan beberapa pil pembersih sumsum dan memperbaiki fisik. Dia juga berpesan agar kau memakainya sesuka hati. Jika kurang bisa menghubunginya lagi, kau dengan jelas merasakan, mentalitas Shizun tampaknya telah mengalami perubahan aneh. Terakhir kali dia sangat kaku dan ragu-ragu di dalam hati. Kali ini dia tampaknya telah melepaskan belenggu. Dengan mentalitas menikmati yang jujur, untuk menghadapi hubungan sembunyi-sembunyi mereka berdua, tapi kau masih belum bisa menaklukkan Shizun. Tidak peduli sekeras apapun kau berusaha. Tingkat penaklukan masih macet di angka 81. Seperti kata pepatah, perpisahan singkat lebih manis dari pernikahan baru. Begitu bertemu tentu saja pertama-tama harus bertukar pikiran secara mendalam. Tindakanmu dan King Er secara alami tidak bisa menipu Xiao Yunxi. Dia juga dengan perhatian menggunakan kekuatan ilahi untuk mengisolasi rumah dari dunia luar. Pagi hari King Er bangun dari pelukanmu. Mengobrol denganmu sebentar, lalu King Er menciptakan roda esensi dan menjalankan kekuatan ilahi untuk kau amati. Tak lama kemudian, King Er berkata, sudah cukup, kakak, aku hampir mengerti. Kakak benar-benar memahami kekuatan asal-usul tubuh naga ilahi. Apakah janin iblis penciptaan benar-benar begitu ajaib? Ya, benar. Kau tersenyum dan mengusap kepala King Er. Sebelumnya Shizun telah menjelaskan secara rinci karakteristik tubuh naga ilahi kepadamu, ditambah lagi sistem juga mengatakan beberapa metode penyempurnaan asal-usul naga ilahi. Membuatmu penuh percaya diri. Setelah King Er meninggalkan kamar, kau secara resmi mulai menyempurnakan tubuh naga ilahi. Badai es di ruang mandi es berkecamuk, kau duduk bersila sendirian di atas gletser yang luas, diam-diam mengingat saat King Er menampilkan kekuatan ilahi, kedua tangannya memancarkan rune suci. Rune semacam itu adalah misteri asal-usul tubuh naga ilahi. Kau menciptakan roda esensi dan menggantungnya di belakang, mencampurkan kekuatan es ruang mandi es, dan menyuntikkannya ke telapak tangan kananmu. Kau kesakitan hingga meringis dan berkeringat dingin. Kau memadatkan kekuatan es di ruang mandi es menjadi pisau es, dan mengukir sedikit demi sedikit di tulang telapak tangan kananmu. Tidak tahu sudah berapa lama, kau benar-benar berhasil. Saat goresan terakhir berakhir, kekuatan suci dan tirani tiba-tiba meledak di tangan kananmu. Sebuah rune primordial dimasukkan ke dalam tulang tangan, vitalitas yang kaya meledak dan daging langsung beregenerasi.
Kekuatan es tidak bisa lagi melukai tangan ini. Pisau es mengukir tulang dan menggambarkan rune. Kau menatap tangan kanan yang keemasan dengan penuh semangat, hati yang bersemangat tak terlukiskan. Kau mengangkat tangan kananmu dan menghantam tanah dengan keras. Bang, tinju itu menghantam dan gletser terbelah, tanah menyebar seperti jaring laba-laba. Kekuatan semacam ini jauh melampaui batas tubuhmu sebelumnya. Ini adalah kekuatan milik tubuh naga ilahi. Sistem, aku berhasil. Kultivasi kali ini tidak hanya menyempurnakan rune tulang naga, kultivasi juga menembus ke alam roda emas tingkat 2. Selamat kepada host, berhasil memahami kekuatan asal-usul tubuh naga ilahi, ini tidak diragukan lagi adalah dorongan yang sangat besar. Kau dengan gila-gilaan mengukir rune di seluruh tulang tubuhmu. Bahkan di tubuh Wang Li yang kecil juga terukir rune naga ilahi. Setelah mengukir rune naga ilahi, penampilan Wang Li yang kecil bersinar keemasan seperti naga emas besar, tidak hanya menjadi lebih megah dan besar, tetapi juga bisa dikendalikan dengan bebas ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan kekuatannya juga sangat tirani. Kau sangat puas bagaimanapun juga pil penguat yang hanyalah benda eksternal, kau harus benar-benar menjadi lebih kuat sendiri. Nantinya tidak perlu khawatir lagi ditertawakan oleh sistem. Lain kali bersama Shizun, bahkan tanpa menggunakan pil penguat yang, kau yakin memiliki kekuatan untuk bertarung. Beberapa hari berikutnya, setiap hari kau akan menemui King Er, mengamati dan memahami kekuatan tubuh naga ilahi. Karena kultivasimu meningkat terlalu cepat, kau takut menarik perhatian orang lain. Jadi kau menggunakan cincin giok 7 warna untuk menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya, hanya memperlihatkan kultivasi alam roda emas tingkat 1. Tak lama kemudian di puncak gunung, King Er melihat Xiao Yunxi di depannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Shizun, apakah Anda memiliki pasangan Tao? Soal pasangan Tao, sejak kecil aku tekun mendalami Tao dan tidak pernah memikirkan urusan pria dan wanita. Xiao Yunxi tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya pelan. Tapi bukankah Shizun memiliki 2 putri? Xiao Yunxi menghela napas. Sun Er dan Yun Er, mereka sebenarnya anak-anak malang. Sejak kecil mereka kubesarkan, jadi mereka menganggapku sebagai ibu mereka. Begitu ternyata, King Er mengangguk diam-diam dan entah kenapa hatinya merasa senang. Apakah Shizun pernah berpikir untuk mencari pasangan Tao? Xiao Yunxi menggelengkan kepalanya sedikit, tidak pernah terpikirkan, tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba teringat wajahmu di benaknya. Wajahnya langsung memerah. Shizun, bagaimana menurut Anda tentang kakak saya? King Er bertanya dengan suara pelan dengan mata berbinar. Sebenarnya gadis ini sedang menguji Xiao Yunxi. Sebelumnya dia melihat Shizun dan kakak selalu menghindarinya dan diam-diam bertemu. Keduanya biasanya saling bertukar pandang. Dan setiap kali Shizun selesai menemui kakak, wajahnya akan memerah. Dia pernah bertanya kepada kakak, apakah ada sesuatu antara kakak dan Shizun. Tetapi karena kau sebelumnya telah berjanji pada Xiao Yunxi, kau hanya bisa mengatakan tidak. Tapi King Er merasa kedua orang ini pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Kakakmu. Xiao Yunxi tiba-tiba mengerutkan kening. Menyebutkanmu, hatinya tiba-tiba berdebar. Kenapa gadis ini tiba-tiba menanyakan hal semacam ini? Mungkinkah Wang Liang memberitahu King Er tentang urusan kita? Xiao Yunxi berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, wataknya tidak buruk dan kecepatan kultivasinya juga sangat cepat, hanya sedikit lebih rendah darimu. Dia awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata untuk menguji King Er. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakannya, lain kali langsung bertanya pada Wang Liang saja. King Er mengangguk. Melihat Shizun sengaja mengalihkan topik, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Di sisi lain, setelah kau mengukir tubuh naga ilahi, kau mengambil sebuah buku kuno dan membacanya. Di depanmu juga ada setumpuk besar buku kuno dan kitab rahasia yang tebal. Di atasnya tercatat pengenalan rinci berbagai tubuh ilahi. Sejak sejarah umat manusia, total ada 3 tubuh langit, 6 janin ilahi, dan 9 klan bumi. Dan janin iblis penciptaan berada di peringkat terbawah di antara 6 janin ilahi. Kau awalnya mengira bahwa tubuhmu ini bisa memahami semua hukum, menyempurnakan tubuh ilahi pasti sangat hebat. Tapi tak disangka ternyata hanya peringkat kedua dari bawah. Tubuh naga ilahi adalah salah satu tubuh ilahi garis keturunan dari 9 klan bumi. Hanya orang yang benar-benar membangkitkan pesona Tao naga sejati, yang bisa disebut tubuh naga ilahi. Dan tubuh naga ilahi masih merupakan tubuh ilahi eksklusif dari klan naga di Gurun Timur. Bukankah King Er adalah orang dari klan naga di Gurun Timur? Kau menutup buku kuno dan mengerutkan kening dengan terkejut. Tak lama kemudian kau mendaki puncak gunung untuk mencari Shizun. Minta saraf lagi. Tapi Shizun tidak ada, King Er juga tidak ada. Jadi kau berada di paviliun di puncak gunung, menutup mata dan berkultivasi sambil menunggu. Siapa kamu? Tiba-tiba sebuah suara jernih dan merdu datang dari belakang. Ketika kamu berbalik, kamu melihat 2 gadis kecil yang ceria dan menawan, tampak seumuran dengan King Er. Dan perkembangan tubuh mereka juga cukup bagus, sebanding dengan King Er. Ding dong. Sistem mendeteksi 2 putri surga, dengan fisik tubuh Phoenix Api dan tubuh Phoenix Es. Murid perempuan Xiong Er dan murid perempuan Yu Er. Matamu bergerak, dan kamu kira-kira menebak identitas gadis ini, ibu mereka benar-benar hebat, melahirkan 2 tubuh dewa sekaligus. Dan itu adalah 2 cabang dari tubuh Phoenix ilahi,
Tetapi tubuh Phoenix Ilahi juga merupakan salah satu dari 9 klan besar. Mengapa mereka adalah putri guru? Mungkinkah guru mencuri anak-anak dari klan Phoenix Donghuang? Kamu diam-diam mencela dalam hati. Pada saat ini, Xiao Yunxi kebetulan kembali bersama King Er. Ibu, siapa mereka? Xiao Yunxi dan Xiao Yuer menatapmu dan King Er secara bersamaan. Mereka semua adalah murid yang diterima ibu, panggil King Er sebagai kakak perempuan. Xiao Yunxi ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata. Setelah bergaul selama beberapa bulan terakhir, dia menganggap King Er sebagai putri ketiganya. Gadis ini juga memiliki nasib yang pahit. Seorang diri, hampir disambar petir di alam liar, dan kemudian dibawa kembali ke desa oleh kakak laki-lakinya. Kemudian desa itu dihancurkan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dan semua kerabat kecuali kakak laki-lakinya menghilang. Ini membuat Xiao Yunxi sangat merasa kasihan, dan King Er selalu memeluk lengan Xiao Yunxi dan merengek, guru lembut dan cantik seperti ibuku. Alangkah baiknya jika guru juga ibuku. Kata-kata ini sangat menyentuh Xiao Yunxi. Jadi dia memutuskan untuk memanggil mereka sebagai saudara perempuan kandung. Kakak perempuan. Xiong Er dan Yuer saling memandang dengan heran. Wah, aku punya adik perempuan. King Er berlari untuk menarik tangan kecil Yuer dan Xiong Er. Merasa sangat bahagia. Guru, kamu dengan sengaja membuka mulut dan mengedipkan mata pada Xiao Yunxi, menunjukkan bahwa kamu ingin berbicara dengannya. Kamu kembali dulu, aku akan mencarimu nanti. Di depan King Er dan kedua putrinya, Xiao Yunxi selalu merasa sedikit malu ketika melihatmu, jadi dia ingin menyuruhmu pergi dulu. Tetapi setelah mengucapkan kalimat ini, dia merasa sedikit ambigu. Jadi dia dengan cepat menambahkan, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ya, guru. Kamu mengangguk, dan mengangguk sedikit pada kedua saudari junior, lalu berbalik dan turun gunung. Xiao Yunxi akhirnya datang mencarimu di larut malam. Guru, kamu datang. Melihat guru yang menawan dan menarik. Kamu segera maju untuk memeluknya. Guru Yunxi adalah seorang bidadari yang sangat cantik. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma yang menyegarkan hati. Kamu masih tahu bahwa aku adalah gurumu? Murid mana yang memperlakukan gurunya seperti ini? Xiao Yunxi melotot padamu dengan marah, kamu merasa sedikit malu dan hanya bisa terkekeh beberapa kali, lalu menjelajahi padang rumput hijau yang penuh vitalitas. Sekarang hubungan dengan guru sedikit lebih dekat, secara alami sedikit lebih berani. Guru, tubuhmu sangat harum. Tinggal di Gunung Xing sepanjang tahun, tubuhku telah ternoda aroma bunga Xing, yang tidak bisa dihilangkan. Wajah Xiao Yunxi memerah karena malu, tidak perlu dicuci, baunya sangat harum. Aroma Shizun lebih harum dari bunga sakura. Aku sangat menyukainya. Kamu berbisik kata-kata cinta. Kalau begitu, hirup lebih banyak. Mendengar kata-kata Shizun, darahmu langsung mendidih dan langsung menaklukkan Xiao Yunxi. Tingkat penaklukan 89%. Di ranjang kecil, dia berpikir sepanjang malam dengan linglung. Di pagi hari, Xiao Yunxi bermandikan keringat harum, memohon ampun sebelum akhirnya menyerah. Membuat Shizu malu dan menyembunyikan wajahnya di dadamu. Adegan memabukkan seperti ini tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Aku akan menutup diri untuk sementara waktu. Setelah keluar, aku akan menghadapi malapetaka. Xiao Yunxi tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin? Kamu bertanya dengan sedikit khawatir. Malapetaka transendensi sangat berbahaya. Sejak zaman kuno, lebih dari 80% kultivator akan binasa. Bagiku, malapetaka transendensi kecil ini bukan apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Xiao Yunxi bangkit dan menatap matamu. Baguslah kalau begitu. Mendengar dia berkata demikian, kamu juga merasa lega. Setelah aku menutup diri, aku akan meminta Xiong Er dan Yuer untuk membimbingmu berkultivasi. Kamu juga bisa memahami kekuatan suci mereka. Selama periode ini, sebaiknya kamu tidak meninggalkan Gunung Xing. Mengapa? Kamu sedikit bingung. Aku takut kamu direbut orang. Siapa yang ingin merebutku? Kamu semakin bingung. Bukan apa-apa. Xiao Yunxi teringat akan tetua ketiga, Mu Qinghuan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia adalah wanita yang berani dan cabul. Terlebih lagi dia tahu bahwa Wang Niang juga memiliki janin iblis ilusi. Pasti akan merebut Wang Niang. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memberitahu King Er tentang kita? Xiao Yunxi mengenakan pakaiannya dan berjalan ke pintu, lalu menoleh dan bertanya. Belum. Kamu menggelengkan kepala. Baguslah kalau begitu. Xiao Yunxi meninggalkan sabuk penyimpanan yang penuh dengan kristal dewa kepadamu, lalu bergegas pergi. Di sisi lain, King Er, Xiong Er, Yuer perlahan menuruni gunung dari jalan kecil yang sunyi. Usia ketiga gadis kecil itu hampir sama dan hubungan mereka sangat baik. Mereka mengobrol dengan sangat akrab. Ternyata saudara Wang Niang adalah kakak laki-laki saudari King Er ya. Setelah mengobrol santai dan mendengarkan perkenalan King Er, Xiong Er menyadari. Ya, dia bukan hanya kakak laki-lakiku, tapi juga suamiku. Aku dijemput oleh kakak laki-laki. Setelah orang tua kami meninggal, kami menikah. King Er menjelaskan dengan wajah serius. Ah, suami? Yuer mengedipkan matanya dan dengan rasa ingin tahu mendekat.
Bagi seorang gadis muda, kata suami selalu dipenuhi dengan fantasi dan kerinduan. Xiong-er dan Yuer hidup bebas di Gunung Jing sejak kecil. Kepribadian mereka sangat sederhana dan jarang ada yang menceritakan tentang hubungan pria dan wanita kepada mereka. Tetapi semakin tidak tahu, semakin ingin tahu. Saudari King-er, setelah dua orang menikah, apakah mereka harus bersama selamanya? Xiong-er bertanya dengan polos sambil mengedipkan mata. Tentu saja. Aku dan kakak laki-laki tidak akan pernah berpisah seumur hidup. King-er mengangguk dengan tegas. Setelah menikah, apakah mereka harus melakukan hal semacam itu? Yuer tiba-tiba bertanya dengan wajah memerah. Xiong-er langsung tertarik saat mendengarnya. Seketika menatap King-er dengan tatapan ingin tahu. Itu wajar. King-er menatap dua gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Sambil tersenyum dan mengangguk. Meskipun usianya hanya 1 tahun lebih tua dari mereka. Sama-sama muda. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang berpengalaman dan tahu banyak hal. Kakak King-er, ceritakanlah. Ceritakan tentang hal itu. Yuer menggigit lengan King-er, dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Tidak akan kuberitahu. Nanti, ketika kalian sudah memiliki suami, kalian akan tahu dengan sendirinya. King-er tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rahasia kamar tidur tidak boleh dibicarakan kepada orang luar. Aku dan Yuer berada di Gunung Jing ini. Sekali berkultivasi, kami bisa menutup diri selama setengah tahun. Menunggu kami memiliki suami. Mungkin harus menunggu sampai ratusan tahun lagi. Xiong-er dengan serius berpura-pura memasang ekspresi sangat sedih. Ibuku berkultivasi selama lebih dari 800 tahun dan tidak memiliki suami. Mungkin kami juga tidak akan memiliki suami di masa depan. Kakak King-er, beritahu kami sekarang. Mata Yuer yang lincah juga memasang ekspresi menyedihkan, menatap King-er dengan penuh harap. Bagaimana hal semacam itu bisa diucapkan? King-er menggelengkan kepalanya tanpa daya melihat kedua gadis kecil itu. Atau, King-er ragu-ragu. Apa? Xiong-er dan Yuer membelalakan mata mereka secara bersamaan. Atau biarkan kakakku menjadi suami kalian juga. Dengan begitu, bukankah kalian juga akan memiliki suami? Dalam pandangannya, kedua adik perempuan ini sebenarnya sudah tidak kecil lagi. Dulu di desa, gadis-gadis seusia mereka sudah harus menikah. Xiong-er dan Yuer tiba-tiba tertegun. Tapi, bukankah dia suamimu? Aku tidak keberatan. King-er berkata dengan polos. Mendengar itu, Xiong-er dan Yuer segera menundukkan kepala karena malu. Memikirkan wajahmu yang tampan dan cerah. Dan tubuh pria yang kekar itu. Untuk sesaat, hati mereka terasa seperti rusa yang berlarian. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak King-er, jangan katakan lagi. Xiong-er dan Yuer menggelengkan kepala berulang kali karena malu. Bagaimanapun juga, mereka juga sudah gadis dewasa. Tidak mudah untuk dibohongi. Melihat ekspresi malu kedua gadis kecil itu, King-er merasa ada harapan. Tidak lama kemudian, kamu dan kedua saudari junior datang ke alun-alun. Bersiap untuk berdebat dengan mereka beberapa kali. Untuk memahami kekuatan tubuh Kaisar Ilahi. Latihan baru saja dimulai. Sesosok tubuh biru es melintas dengan cepat dan langsung muncul di hadapanmu. Plak, bahkan sebelum kamu sempat bereaksi. Sebuah tangan kecil yang dingin menempel di dadamu. Kemudian, kekuatan ilahi yang besar meledak. Kamu langsung terlempar puluhan meter. Kamu butuh beberapa saat untuk bangkit. Untungnya, tulang rusukmu diukir dengan deretan pada teraungan tulang naga. Jika tidak, kamu mungkin harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Bahkan sebelum kamu sempat bereaksi, kamu melihat saudari junior Yuer bergegas mendekat. Giliran aku, Yuer tersenyum nakal di wajahnya. Sosoknya gesit seperti burung layang-layang api yang terbang mendekat. Kali ini, cepat keluarkan pukulan untuk menangkis. PAP. Yuer meledak dengan cahaya ilahi api di sekujur tubuhnya. Langsung menerbangkanmu. Kekuatan ki dan darah yang panas. Saat kamu terbang mundur, kamu merasa tercengang di dalam hatimu. Kekuatan fisik dari kedua Shiji Junior ternyata sangat kuat. Itu adalah kekuatan ki dan darah yang paling murni. Tubuh fisik telah mencapai tingkat tertentu dan dapat melindungi dirinya sendiri secara otomatis. Tidak salah lagi. Terima kasih, kedua Shiji Junior. Setelah kamu bangun, kamu buru-buru kembali ke kamarmu dengan sedikit malu. Hal ini membuat Yuer dan Suer tercengang. Bukankah hanya menerima satu telapak tangan? Dia belum mengerahkan kekuatannya. Apa yang dia malukan? Kakak, bagaimana rasanya? Yuer berjalan mendekat dan bertanya dengan mata berbinar kepada Suer. Sangat kuat, Suer berbisik. Pada saat ini, di dalam ruang Yanyu, kamu mengeluarkan kitab suci dan kemudian mengulurkan tangan kananmu. Kamu mengeluarkan setetes esensi darah merah menyala dari dantianmu, dan kemudian mulai menggunakan kekuatan api ini untuk melatih setetes esensi darah ini. Kamu ingin melatih jejak darah kuning api seperti yang ada di tubuh Yuer. Bersamaan dengan munculnya setetes darah esensi, sebuah jejak darah kuning dengan kekuatan yang kuat juga terukir di dalam setetes esensi darah itu. Kamu dengan hati-hati menyimpannya kembali ke dalam tubuhmu. Segera, setetes darah esensi berwarna dengan jejak darah kuning kembali tenang.
Dan tubuhmu juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Selamat kepada host karena berhasil memahami kekuatan asal dari tubuh Huang Api. Dalam sekejap mata, kamu telah berkultivasi secara tertutup selama sebulan. 1 bulan di dunia luar sama dengan 1 tahun di dunia virtual. Selama periode ini, kultivasimu telah menembus ke alam meditasi kitab suci lapisan ke-9. Meskipun kamu telah mendapatkan jejak darah kuning dari tubuh Huang Ilahi, kamu masih perlu memperdalam pemahamanmu. Oleh karena itu, setiap hari kamu akan pergi ke kedua Shiji untuk berdiskusi. Apakah kamu menyentuh otot perutnya? Yuer bertanya dengan gembira. Meskipun dia adalah adik perempuan, perkataan dan tindakannya lebih berani daripada kakak perempuannya. Hari ini aku menyentuhnya. Suer mengangguk dengan wajah memerah. Dia memiliki aura yang ringan, stabil, lembut, seperti teratai air yang rapuh yang tidak tahan terhadap angin dingin. Dia terlihat tampan dan gagah. Dia tinggi, kekar, dan memiliki kepribadian yang hangat dan bersemangat. Terlihat sangat bagus. Memanfaatkan kesempatan ini, Yuer mengucapkan isi novelnya. Suer masih mengangguk ringan tanpa reaksi apapun. Yuer kuat, dan tidak berkata apa-apa lagi, tampak seperti gadis kecil yang bodoh. Matanya penuh warna saat dia mengenang. Saat kalian berempat mengobrol santai di bawah naungan pepohonan, seorang wanita berjalan mendekat. Shiji Qingya, ketiga gadis kecil itu berkumpul bersama. Mu Qingya adalah murid langsung dari tetua ketiga, Mu Qinghuan. Mengapa dia punya waktu untuk datang ke sini? Kamu melihatnya dan langsung terkejut. Terlalu cantik. Dia tampak seperti seorang maharani yang tak terkalahkan di tempat tinggi. Wajahnya yang acuh tak acuh, sikapnya yang tinggi dan perkasa. Dan juga temperamennya yang menggemparkan dunia, memberikan orang perasaan ingin menyerah. Membuat orang ingin berlutut di bawah roknya dengan rendah hati. Untuk mencium kaki gioknya, ding, sistem mendeteksi seorang putri surga. Tubuh ilahi agung yang tertinggi. Wenyan, hatimu tiba-tiba terkejut. Tubuh ilahi agung yang tertinggi. Itu adalah eksistensi peringkat kedua di antara 6 tubuh ilahi. Qingya, guruku memintamu untuk pergi. Dia ingin mengamati tubuh naga ilahimu lagi. Suara Mu Qingya sangat dingin dan langsung menyatakan niatnya. Baiklah, Qingya sedikit enggan mengangguk. Kakak, kalau begitu aku akan pergi ke Gunung Suanyin dan tinggal selama beberapa hari. Qingya menyapamu, lalu pergi bersama Mu Qingya. Qingya pergi ke Gunung Suanyin, kamu tidak khawatir. Sebelumnya, guru sering membawa Qingya ke sana. Selama 7 hari berikutnya, kedua suster junior selalu datang untuk mengobrol dan berdiskusi denganmu. Kadang-kadang mereka bahkan mengatakan ingin memeriksa tubuhmu dan mengambil kesempatan untuk menyentuh ototmu. Qingya tidak ada di sini. Keberanian mereka menjadi sedikit lebih besar, sepertinya ingin mengambil keuntungan darimu. Tangan kecil suster Yun Er terasa hangat. Tangan kecil suster Xiong Er terasa sejuk, satu menyembunyikan senyum jahat, satu berpura-pura malu-malu. Wajah yang sama-sama halus dan imut, tetapi memiliki dua temperamen dan kepribadian yang sama sekali berbeda, memberikan perasaan yang membuat orang tidak bisa berhenti. Dalam 7 hari ini, kamu telah berkultivasi di alam virtual selama sekitar setengah tahun. Kamu telah menggabungkan semua kekuatan lembah naga sejati, es Phoenix, dan darah Phoenix api. Kultivasimu telah menembus ke alam roda emas tingkat 5. Hanya selangkah lagi dari alam Tongsuan yang bisa terbang di udara. 7 hari kemudian, Qingya kembali. Selain itu, kultivasi Qingya meledak dan juga menembus ke alam roda emas tingkat 5. Dan beberapa hari berikutnya. Kamu terus berdebat dan berlatih di menara cermin. Setelah kembali, kamu berkata bahwa kamu berkultivasi di ruang virtual. Kultivasimu secara alami menembus ke alam Tongsuan tingkat 1. Namun, bakat Qingya tidak kalah denganmu. Tidak peduli alam apa yang kamu tembus, dia selalu bisa mengejarmu. Kamu juga sangat terkejut dengan hal ini. Apakah gadis ini diberi stimulan? Mengapa kecepatan kultivasinya begitu cepat? Kamu harus tahu bahwa kamu memiliki peningkatan waktu 30 kali lipat di ruang virtual, ditambah dengan bimbingan sistem di sampingmu. Namun, para tetua dari berbagai gunung di Sekte Xiang semua merasa bahwa Qingya adalah tubuh naga ilahi dengan garis keturunan yang sangat murni dan bakat yang unik. Cukup masuk akal untuk berkultivasi begitu cepat, bukan? Qingya menembus ke alam Tongsuan, Xiong Er dan Yun Er juga sangat terkejut. Menembus alam kecil setiap 10 hari lebih. Bagaimana tepatnya dia berkultivasi? Kamu harus tahu bahwa Xiong Er dan Yun Er sebelumnya mundur. Baru saja menembus ke alam Tongsuan tingkat 1. Baru setengah tahun berlalu, Qingya, yang tidak pernah berkultivasi, menyusul. Tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit terkejut. Namun, meskipun terkejut, Qingya menembus ke alam Tongsuan. Kedua saudari itu sangat senang. Tidak lama kemudian, langit di atas Sekte Xiang tampak ternoda oleh tinta. Apakah itu kesengsaraan transendensi? Xiong Er dan Yun Er semua tampak terkejut. Apakah kesengsaraan ini mudah dilewati? Qingya melihat kedua adik perempuannya tampak serius. Kultivasi adalah menggunakan esensi dan energi sebagai roda untuk merebut penciptaan langit dan bumi. Pada akhirnya, langit dan bumi mulai bergejolak. Jika kamu tidak benar-benar melampaui, kamu akan dikembalikan ke bentuk aslimu.
Ibu memiliki bakat bawaan dan telah berkultivasi selama 800 tahun, mencapai alam Dao kelima. Dia melewati kesengsaraan transendensi pertama. 80% kultivator akan binasa dalam kesengsaraan transendensi, tetapi ibu adalah janin Dao bawaan. Seharusnya tidak ada apa-apa bagi dirinya untuk melewati kesengsaraan pertama. Itu bagus, King Er terkejut dan menepuk dadanya. Tiba-tiba, angin dan awan berubah di antara langit dan bumi, dan petir ungu setebal mangkuk muncul, bergegas menuju puncak kepala Xiao Yunxi seperti cahaya malapetaka penghancur dunia. Mata Xiao Yunxi tenang. Tangannya yang ramping terangkat dengan lembut, dan rantai dewa menembus langit, langsung membelah beberapa petir ungu. Saat awan malapetaka mengamuk, orang-orang di sekitar juga sedikit lega. Apakah guru berhasil melewati kesengsaraan? King Er berkedip dan menoleh untuk melihat kedua adik perempuannya. Melihat situasi ini, dia seharusnya berhasil. Xiong Er dan Yu Er saling memandang, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Itu bagus. Yang Mulia Pedang juga menghela nafas lega. Namun, awan malapetaka di langit belum menghilang, dan sosok Xiao Yunxi langsung tenggelam. Xiao Yunxi diselimuti cahaya keemasan yang cemerlang dan tidak takut sama sekali. Tapi tiba-tiba, dia melihat sosok di antara malapetaka petir. Wang Liang, mengapa kamu di sini? Ini sangat berbahaya, cepat pergi. Xiao Yunxi buru-buru menghindar, tetapi setelah mendekat, tubuhmu tiba-tiba menghilang. Menunggunya adalah petir kesengsaraan surga yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan penghancur. Setiap petir kesengsaraan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yunxi ditembus oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Kesengsaraan transendensi petir memiliki 3 tahap, membelah tubuh, membelah jiwa, dan membelah hati. Setiap tahap sangat berbahaya dan penuh variabel. Itu sama sekali bukan Wang Liang, itu hanya bayangan di hatinya yang menyesatkan pikirannya. Pada saat ini, Xiao Yunxi juga mengerti apa yang terjadi. Wajahnya pucat, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan kekuatan spiritualnya menghilang sedikit demi sedikit. Aku benar-benar gagal. Xiao Yunxi bergumam, 2 garis air mata hangat mengalir di pipinya. Mungkin ada 3 bagian penyesalan di matanya, tetapi 7 bagian sisanya penuh dengan ketegasan. Setiap orang yang berkultivasi hanya berusaha untuk melampaui langit dan bumi. Untuk tidak pernah memasuki penderitaan reinkarnasi, untuk mencapai umur panjang. Di masa lalu, aku juga berpikir seperti itu, jadi aku berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak memikirkan dunia fana. Tetapi aku adalah manusia biasa, dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Kebanyakan dari apa yang aku pikirkan dan inginkan sulit untuk dicapai. Sudahlah, jika aku harus tanpa emosi dan tanpa cinta sepanjang hidupku, dengan hati seputih kertas untuk mencapai alam abadi, maka umur panjang ini bukanlah yang aku inginkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok Xiao Yunxi juga jatuh dari udara, seperti daun yang jatuh tertiup angin, layu dengan menyedihkan. Awan malapetaka di langit juga menghilang secara langsung. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan banyak orang belum bereaksi. Adik Yunxi, tetua ketujuh. Dalam sekejap, banyak orang bergegas untuk menangkap tubuhnya. Ibu guru, kalian juga tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju sosok yang jatuh itu. Aduh, adik Yun 11, kau jelas bisa melewati cobaan ini. Mengapa di saat-saat terakhir ini keteguhan hatimu goyah? Tetua Agung Sekte Xiang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Xiao Yunxi gagal melewati malapetaka, roda emasnya pecah, dan asal-usul daunnya rusak. Setelah diselamatkan oleh beberapa tetua, meskipun nyawanya untuk sementara diselamatkan. Namun, dia hanya memiliki 2 bulan untuk hidup. Setelah melihatnya, kau langsung merasa sedih. Tetua Agung Meng Yuntian memanggil Sun Er dan Yun Er untuk membicarakan beberapa hal. Hanya kau dan Qin Er yang tersisa di paviliun di puncak gunung. Ibu guru, Qin Er menatap orang di depannya dengan air mata berlinang. Dia tidak bisa menahan tangis. Meskipun mereka hanya mengenal satu sama lain selama beberapa bulan, Xiao Yunxi memperlakukannya seperti kakak perempuan dan ibu. Merawatnya dengan sangat baik. Jadi, Qin Er menganggap Xiao Yunxi seperti ibunya sendiri. Ibu guru, sebenarnya kenapa? Bukankah kau bilang kau bisa melewati malapetaka itu? Kau berkata dengan ekspresi sedih. Keteguhan hatiku telah berubah. Dao yang kucari sebelumnya tidak lagi cocok untukku. Bahkan jika aku berhasil melewati malapetaka ini, aku juga tidak akan bisa melewati malapetaka transendensi berikutnya. Xiao Yunxi menggelengkan kepalanya dengan lemah. Qin Er, pergilah ke Gunung Suanyin dan panggil tetua ketiga. Qin Er mengangguk dan menyeka air mata di wajahnya. Dia melirikmu lalu meninggalkan Gunung Xing. Wang Liang, setelah dia pergi, Xiao Yunxi dengan lembut memanggil. Ibu guru, mereka semua mengatakan bahwa keteguhan hatimu rusak karena aku. Kau maju dan langsung meraih tangan Xiao Yunxi. Tidak, ada beberapa hal yang memang aku dambakan. Hanya saja aku kebetulan bertemu denganmu. Mungkin ini sudah ditakdirkan. Xiao Yunxi sedikit menggelengkan kepala dan menarik tangannya. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Kau bertanya dengan suara rendah. Roda emas pecah, peluang hidup menghilang, dan asal-usul Dao juga mengalami kerusakan parah.
Tidak ada cara. Sebenarnya, aku sangat iri pada Qin Er. Xiao Yunxi menghela nafas dalam-dalam. Ding dong, Xiao Yunxi berhasil ditaklukkan 92%. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menaklukkan seorang putri surga. Hadiah, teknik tubuh fisik, teknik naga emas ilusi. Wang Liang, bantu aku bangun. Aku masih memiliki kekuatan suci untuk mewariskan anak suci surgawi abadi kepadamu. Anak suci surgawi abadi adalah kekuatan asal dari janin dao surgawi abadi. Mampu memahami rahasia surgawi dan lintasan operasi segala sesuatu. Kemudian dia mengerahkan kekuatan suci terakhirnya, dan matanya dipenuhi angin dan awan, menembakkan 2 sinar suci. Langsung menatap matamu. Ibu guru, saat ini kau menangis. Kalian berdua jelas merasakannya. Saat ibu guru menggunakan anak suci, tubuhnya juga sedang layu. Aku dan kau adalah guru dan murid, tetapi aku tidak banyak mengajarimu. Aku merasa sedikit bersalah di hatiku. Sekarang aku memberimu sebuah keberuntungan, kau harus memahaminya dengan baik. Xiao Yunxi berkata dengan lembut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, matamu memancarkan cahaya keemasan, dan tulisan dao surgawi abadi yang padat muncul, terukir di seluruh rongga matamu. Dia mendapatkannya secepat ini. Xiao Yunxi juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Kau berkedip dan merasakan matamu sakit. Energi spiritual yang dahsyat mengalir ke matamu. Segala sesuatu di sekitarmu menjadi sangat jelas. Bahkan mata ini tampaknya dapat memprediksi terjadinya beberapa hal. Setelah mewariskan Saint Child kepadamu, Xiao Yunxi berbaring lemah. Wang Liang, keluarlah dulu. Xiao Yunxi berkata lemah, ya, guru. Kamu mengangguk dengan tatapan rumit, lalu pergi dari sana. Setelah kamu pergi, King Er datang bersama tetua ketiga, Mu King Huan. Anak di kaki gunung itu juga memiliki janin iblis penciptaan. Serahkan dia padamu mulai sekarang, rawat dia dengan baik untukku. Xiao Yunxi perlahan berkata, aku berjanji padamu. Mu King Huan menghela nafas sedikit, lalu mengangguk pelan. Saat ini, di kamarmu di kaki gunung, sistem, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Kamu dengan cemas langsung bertanya, semua sudah berhasil ditaklukkan, kekuatan asal usus surgawi abadi juga sudah didapatkan. Masih mau menyelamatkannya? Jangan bicara omong kosong. Cepat katakan. Ekspresimu sangat serius. Mungkinkah kamu menyukainya? Guru cantik seperti bidadari, lembut dan baik hati, saleh dan pengertian. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Aku memberitahumu. Lihat mataku, katakan padaku, kenapa? 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 Beberapa hari kemudian, saat ini di puncak gunung. King Er terus merawat Xiao Yunxi tanpa beranjak. Guru, mulai sekarang aku juga akan memanggilmu ibu seperti kedua adik perempuan. Guru sangat mirip ibuku, sangat lembut. King Er sangat patuh merapikan rambut panjang Xiao Yunxi. Xiao Yunxi sedikit ragu. King Er adalah gadis kecil yang sangat polos dan imut. Jika dia bisa menjadi putrinya, tentu saja dia akan senang. Tapi bagaimanapun juga, dia memiliki hubungan semacam itu dengan Wang Liang. Baiklah. Xiao Yunxi akhirnya mengangguk. Sudahlah, toh dia hanya punya 2 bulan untuk hidup. Kenapa harus memikirkan begitu banyak? Ibu. King Er memanggil, lalu bersandar di pelukan Xiao Yunxi. King Er dan Yun Er menyaksikan semua yang terjadi dari kejauhan dengan hati sedih. Ngomong-ngomong, Kak King Er, kemana Wang Liang pergi beberapa hari ini? Tidak tahu. Aku juga belum melihat kakak. King Er sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Xiao Yunxi lupa melihat tebing di kejauhan. Sudah beberapa hari tidak melihat sosokmu. Dia juga memiliki semacam perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan.